Hi CAF people, welcome to CAF TV. Jumpa lagi di sesi Cerdas Finansial ala Milenial. Pernahkah kalian mendengar istilah reksadana? Istilah ini pasti sudah tidak asing bagi kalian. Reksadana dapat didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek. Lalu, kenapa harus reksadana? Di sini kami akan membahas keuntungan reksadana dibanding dengan instrumen investasi yang lain. Keuntungan pertama dari reksadana adalah biaya terjangkau. Alasan utama investasi reksadana cocok untuk pemula, untuk anak muda zaman sekarang, yakni nilai awal investasinya cukup rendah, mulai dari Rp10.000. Bayangkan, nilainya bahkan lebih rendah dari uang jajan kalian. Dengan nilai awal yang rendah ini, kamu tentu tak perlu takut merugi jika belum berpengalaman dalam investasi. Berbeda dengan instrumen investasi yang lain seperti saham konvensional yang mengharuskan para investor berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar. Ada yang jutaan, bahkan puluhan juta. Keuntungan kedua dari reksadana adalah mudahnya pengelolaan. Dengan bantuan manajer investasi, kamu tak perlu susah-susah mengamati dan menganalisa pasar saham yang cukup rumit. Pengelolaan investasi reksadana kamu akan ditanggung seluruhnya oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari otoritas jasa keuangan tertinggi. Berbeda dengan saham secara konvensional, kamu harus bisa menganalisis data dan grafik agar kamu tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah lebih aman. Dana investasi reksadana yang telah kamu setor tidak dipegang langsung oleh perusahaan manajer investasi, tapi dititipkan pada rekening bank khusus yang dikenal sebagai bank kustodian. Jadi, kamu tak perlu takut dana kamu dibawa kabur oleh pihak tak bertanggung jawab. Keuntungan keempat adalah resiko dan keuntungan dapat disesuaikan. Reksadana memiliki beberapa jenis yang mana resikonya beragam, seperti reksadana pasar uang yang memiliki resiko paling rendah, pendapatan tetap, resiko sedang, campuran, resiko menengah atas, dan saham dengan resiko tertinggi. Namun, perlu kalian catat, semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula keuntungan atau reward dari suatu jenis reksadana. Contoh, pasar uang yang mana memiliki resiko paling rendah di antara yang lain akan memberikan reward yang paling kecil di antara jenis yang lain. Sedangkan saham yang mana memiliki resiko paling tinggi akan memberikan reward paling tinggi di antara jenis yang lain. Jadi, kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan pertimbangan yang kamu miliki. Yang kelima adalah transparan. Reksadana sangat transparan dalam membagikan informasi terkait investasi kamu. Biasanya, kamu akan menerima email bulanan dari perusahaan manajer investasi, yang mana dapat kamu pantau terkait investasi kamu. Yang keenam adalah likuiditas tinggi. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, semakin perusahaan tersebut bisa dipercaya karena kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dengan likuiditas yang tinggi, kamu dapat mencairkan kembali unit penyertaan setiap saat, sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana. Yang ketujuh adalah akses mudah. Banyak sekali platform online dan aplikasi yang dapat kamu pilih untuk berinvestasi reksadana. Berinvestasi reksadana sangat mudah, bahkan seperti belanja online. Yang kamu butuhkan hanyalah koneksi internet.
Itu tadi 7 keuntungan berinvestasi reksadana dibanding dengan instrumen investasi lainnya. Jangan lupa tonton seri Cerdas Finansial ala Milenial agar kamu mendapatkan pengetahuan penting seputar pengelolaan uang pribadi kamu. Thanks for watching, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa komen terkait investasi apakah yang mulai kamu pertimbangkan saat ini? Atau sudahkah kalian tertarik untuk berinvestasi reksadana? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah.